Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nurjana dari kelas AK21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang accounting cycle. Stage of the accounting cycle atau tahap dalam siklus akuntansi ada beberapa, yaitu transaction atau transaksi adalah kejadian ekonomi perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Transaksi biasa bersifat eksternal atau internal. Tidak semua aktivitas merupakan transaksi. Setiap transaksi memiliki pengaruh ganda atau dual efek terhadap persamaan akuntansi. Yang kedua, transaction atau transaction journal, yaitu jurnal transaksi adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Penjurnalan adalah tempat permulaan transaksi dimasukkan dalam sistem akuntansi. Transaksi-transaksi dicatat secara kronologis. Manfaat dalam proses pencatatan adalah 1. Mempertegas pengaruh suatu transaksi. 2. Menjadi catatan kronologi transaksi. 3. Membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit dengan mudah dibandingkan. Selanjutnya, ledger atau buku besar, yaitu mencakup semua akun pokok yang ada di perusahaan, mencakup akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Selanjutnya, trial balance atau neraca saldo adalah daftar akun beserta saldo-saldonya pada saat tertentu. Tujuannya untuk memastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Kelemahan neraca saldo, daftar saldo mungkin saja seimbang meskipun 1. Ada transaksi yang belum dijurnal. 2. Jurnal yang sudah dilakukan tidak dipindah bukukan. 3. Jurnal dipindah bukukan 2 kali. 4. Penjurnalan dan pemindah bukuan menggunakan akun-akun yang tidak tepat. Atau 5. Angka rupiah transaksi yang salah di satu sisi ditutupi dengan. Selanjutnya, the basic of the adjusting entries atau jurnal penyesuaian dibuat untuk memastikan 1. Biaya expense diakui dalam periode terjadinya. B. Pendapatan revenues dicatat dalam periode dihimpun atau dihasilkan. C. Ketetapan saldo akun-akun, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi pada akhir periode akuntansi. Setelah semua penyesuaian di jurnal dan dipindah bukukan, perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesamaan saldo debit dan saldo kredit akun-akun dalam buku besar. Selanjutnya, preparing financial statement atau laporan keuangan dapat disusun dari daftar saldo penyesuaian. Financial statement juga memiliki beberapa jenis, yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Ini adalah contoh neraca lajur. Selanjutnya, yang terakhir, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika neraca lajur sudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua saldo akan bersifat nihil. Ini contoh neraca saldo setelah penutupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara memposting jurnal umum ke buku besar. Dalam jurnal umum, yang harus kita tulis pertama adalah nama perusahaan, yang kedua jenis transaksi, yang ketiga periode, dan kolom. Dalam kolom jurnal umum terdapat tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Untuk buku besar, jurnal umum, kita harus menyantumkan nama perusahaan, jenis transaksi, dan periode. Untuk yang pertama, dalam buku besar terdapat
masukkan semua transaksi yang ada pada jurnal umum dengan nama akun kas, kita masukkan ke buku besar kas. Untuk yang kedua, piutang usaha dengan nomor 112 kita cari di jurnal umum. Jika ada piutang usaha, dimasukkan ke dalam jurnal umum, ditulis berapa transaksinya, di debit atau kredit, dan dihitung saldonya. Selanjutnya ke perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, RIP, pendapatan usaha, beban gaji, dan beban kebersihan dan keamanan. Semua transaksi yang ada di buku besar, yang diposting ke buku besar, semua berasal dari jurnal umum. Setelah semua transaksi yang di jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar, hasil dari buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi di neraca saldo adalah hasil dari buku besar, hasil yang terakhir. Bisa dilihat dalam neraca saldo terdapat nama perusahaan, jenis transaksi, dan periode. Dalam neraca saldo kita bisa memasukkan nomor akun seperti yang sudah dijelaskan, nomor kas 111, piutang usaha 112, perlengkapan 113, sewa dibayar di muka 114, peralatan 121, utang usaha 211, utang bank 221, modal 331, pripe 332, pendapatan usaha 411, beban gaji 511, beban kebersihan dan keamanan 512. Jadi akun-akun yang diposting ke buku besar dipisah satu-satu, tidak disatukan seperti di neraca saldo. Setelah buku besar diposting, kita masukkan ke dalam neraca saldo, dimulai dari akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, pripe, pendapatan usaha, beban gaji, beban kebersihan dan keamanan. Semua jumlah dari neraca saldo harus balance. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.